Shalom keluarga damai. Kita berjumpa dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Juni 2024. Mari saat ini sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita buka hati kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu untuk mau kembali mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sungguh boleh menyirami hati kami, sehingga iman pengenalan kami akan Tuhan semakin hari boleh semakin bertumbuh. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membuka hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedemikian jauh pembacaan kita. Keluarga damai, pemahaman tentang iman seringkali disalah mengerti oleh orang Kristen. Apakah sebenarnya natur iman itu? Dan apa yang menjadi landasan iman yang benar? Di dalam bacaan kita tadi, di dalam Roma 10 ayat yang 17 mengajarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus yang berasal dari kata rema adalah perkataan Kristus yang dihidupkan oleh Roh Kudus sebagai dasar iman, di mana perkataan itu adalah sama dengan Alkitab. Perkataan Kristus yaitu rema berada di dalam hati, sehingga hidup kita bisa dikuasai olehnya. Karena sumber dari kehidupan adalah hati. Tidak hanya di dalam surat Roma ini Paulus mengajarkan hal demikian, tetapi juga di dalam Filipi. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, Paulus juga menuliskan bahwa iman timbul dari berita Injil Kristus. Sehingga keluarga damai, Injil menjadi dasar dari iman. Namun penerimaan Injil itulah yang juga menghasilkan iman. Iman adalah penerimaan Injil Kristus, dan Injil Kristus adalah hidup dari pengajaran-pengajaran Kristus. Oleh karena itu, keluarga damai, jikalau kita bertolak dari konsep ini, iman dan firman adalah suatu kesatuan. Firman Allah adalah dasar dari iman, dan iman meresponi kehadiran firman Allah. Keluarga damai, orang yang beriman bukan hanya mendengar firman Kristus, melainkan dia juga menerimanya. Iman merupakan penerimaan dari firman Allah, tidak lebih daripada itu. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 pun Paulus lagi-lagi mengajarkan bahwa jemaat Tesalonika hidup oleh iman, meskipun mereka harus menanggung penderitaan oleh karena nama Yesus Kristus. Hal itu disebabkan oleh penerimaan firman Allah. Lantas keluarga damai, apa sih sebenarnya artinya menerima firman Allah? Penerimaan firman Allah itu artinya kita juga menjadi orang-orang yang menundukkan rasio dan kehendak kita di bawah otoritas firman Allah. Hal ini mungkin terjadi karena kuasa dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghadirkan firman Tuhan di dalam hati. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6b berkata, sebab Roh Kudus menghadirkan firman Tuhan dalam hati. Paulus berkata, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pemberitaan Injil disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan keyakinan manusia. Iman tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berbarengan dengan firman Allah. Keluarga damai, ada dua pilar landasan bagi iman yang benar. Yang pertama yaitu Roh Kudus dan firman Allah. Keyakinan selalu bersumber pada kedua pilar itu. Yang di luar itu berasal dari keyakinan yang subjektif dan kehendak diri kita sendiri, di mana keyakinan tersebut bisa menggelapkan pikiran dan mengarah pada kesesatan. Roh Kudus mengefektifkan firman Allah karena dia menerangi hati kita untuk memahami firman Allah dan menguatkan hati kita untuk menerima firman Allah.
Karya Roh Kudus selalu terkait dengan firman Allah. Iman yang benar selalu berdiri di atas pengertian firman Allah. Iman Kristen bertumbuh selaras dengan pengertian itu. Sedangkan iman yang lemah atau iman yang buta, itu artinya mengabaikan atau melalaikan pengertian firman Allah. Dengan kata lain, iman yang benar selalu disertai dengan pengertian firman Allah. Tanpa firman Allah, maka iman menjadi kosong atau tidak berisi. Iman yang tanpa pengertian mengarah pada penyesatan. Hati yang tulus tanpa pengertian menjadi fanatik religius yang membuang akal sehat. Padahal Tuhan mengaruniakan akal sehat kepada kita untuk memahami firman Allah dan mempertimbangkan penerapan firman dalam berbagai situasi. Hati yang tulus tanpa pengertian adalah iman yang buta, sedangkan iman yang benar disertai pengertian yang benar. Iman yang buta berdasarkan komitmen yang subjektif, berdasarkan kehendak ataupun keegoisan diri kita sendiri, sedangkan iman yang benar mengerti natur dan landasan iman. Iman yang buta mengarah pada keyakinan diri dan menutup diri dari kebenaran Allah, sedangkan iman yang benar berpendirian teguh pada landasan iman, namun tetap bersikap toleransi dengan kepercayaan yang lain. Iman yang buta menghilangkan unsur rasional dari iman, sedangkan iman yang benar menggumulkan kebenaran Allah dalam berbagai situasi yang berbeda di mana unsur rasional terlihat dalam keputusan iman, meskipun keputusan iman seringkali melampaui kapasitas rasional. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dari hari ke hari hidup kita sungguh semakin bertumbuh di dalam iman yang benar, bukan sekedar iman yang buta, iman yang mengabaikan firman Allah, iman yang hanya mau tahu atas kehendak diri kita sendiri. Biarlah iman kita justru adalah iman yang menuruti kehendak Allah melalui firman-Nya, sehingga itu artinya kita sungguh menjadi orang yang bertumbuh dalam iman yang benar. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, inilah kerinduan kami untuk hidup kami semakin hari bertumbuh di dalam iman yang benar. Ampuni kami jikalau seringkali kami menjadi orang-orang yang ternyata selama ini kami hidup dalam iman yang buta, iman yang mementingkan kehendak kami sendiri, tanpa kami mau tahu akan kehendak Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah hari-hari ke hari kami berakar di dalam firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami semakin mendalami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.